Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi administrasi umum kali ini kita akan membahas mengenai personil administrasi perkantoran. Dibuka bukunya halaman 11. Oke. Personel administrasi. Apa sih itu personel administrasi? Nah, personil administrasi adalah karyawan maupun pegawai di organisasi, kantor, pemerintah ataupun swasta yang melakukan pekerjaan dalam hal administrasi. Karena ini personil administrasi, berarti pekerjaannya dalam hal urusan administrasi. Nah, tujuannya untuk mendapat imbalan. Selanjutnya mengenai macam-macam personil administrasi. Ada administrator atau petugas pelaksana administrasi. Adalah seorang yang menjadi garis besar dalam setiap kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan. Kemarin sudah saya jelaskan kan mengenai di jenis jabatan itu ada mengapa administrator itu menjadi garis besar dalam setiap kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajer. Manajer adalah orang yang memimpin setiap pelaksanaan kerja dalam suatu tugas tertentu. Kemudian ada staf atau tenaga ahli, adalah tenaga ahli yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dan ini membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir ada worker atau pegawai, adalah seorang karyawan yang langsung ditunjuk oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab personil kantor. Nah, besar kecilnya tugas personil itu tergantung jenis organisasinya. Apabila kantornya kecil, biasanya kegiatan administrasi itu dilakukan oleh sekretaris. Sedangkan jika kantornya besar, maka administrasinya akan menjadi beberapa unit. Nah, tugas dan tanggung jawab personil kantor. Yang pertama, tugas pimpinan atau kepala kantor ini adalah memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kantor secara keseluruhan. Jadi selain itu juga mengatur pembagian tugas, pekerjaan personil dan mekanisme kerja dan perlengkapan kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada administrator atau bagian administrasi. Nah, di sini bagian ini itu bertugas mencatat, menghimpun semua surat masuk keluar itu akan dicatat, dan apabila ada surat yang penting akan disimpan. Kemudian bagian keuangan. Tugas bagian keuangan itu mengelola keuangan, mengatur arus masuk dan arus kas keluar. Yang selanjutnya sekretaris. Sekretaris ini bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan pemimpin, juga karyawan lainnya, serta membuat surat keluar. Selanjutnya penerima tamu. Penerima tamu ini seperti resepsionis. Nah, tanggung jawabnya yaitu melayani tamu yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, dan juga melayani apabila ada telepon masuk dan telepon keluar. Jadi personil ini harus memiliki keterampilan yang sesuai atau
standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.